Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memperkenankan kita untuk menikmati segala kemurahan Tuhan, menikmati segala cinta kasih Tuhan, menikmati segala berkat Tuhan, dan terlebih kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada Minggu Kudus hari ini. Pada kesempatan saat ini kita tentu dalam rangka memperingati Hari Ayah. Oleh sebab itu, secara khusus firman Tuhan hari ini tentu berbicara banyak kepada kita, para ayah, ya, kaum pria. Walaupun barangkali saya belum menjadi ayah, ada yang mengatakan demikian, tetapi tidak apa. Kita paling tidak bisa menjadi ayah rohani bagi orang lain, seperti Paulus menjadi ayah atau menjadi bapa rohani bagi seorang bernama Timotius. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam masa pandemi COVID-19 ini, secara khusus dalam beberapa bulan ini, barangkali Bapak Ibu Saudara-saudara yang selama ini tidak pernah mengajar anak, karena selama ini menyerahkan anak untuk kemudian diajar oleh guru di sekolah, ya. Tetapi ketika situasi di rumah, anak-anak sekolah di rumah dan mau tidak mau, ya, kita harus menjadi guru bagi mereka, bukan? Walaupun terkadang mungkin kita bingung, ini pelajarannya seperti apa? Ada yang belajar matematika, barangkali ada belajar ekonomi, ada yang belajar fisika, ada yang belajar ya, sejarah, banyak. Tetapi adakah di situasi-situasi yang demikian kita memiliki waktu juga untuk bersama dengan anak-anak lalu mengajarkan kebenaran kepada mereka? Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kebenaran menjadi sesuatu yang barangkali diabaikan oleh banyak orang untuk diajarkan kepada anak-anak. Kenapa? Karena mereka takut kalau kemudian, wah nanti anak saya menjadi anak yang menyerahkan hidupnya untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, sementara saya menginginkan anak saya untuk menjadi seorang ya, insinyur, menjadi seorang ya, yang melayani atau yang bekerja di bidang kedokteran, di bidang perkapalan, di bidang industri dan sebagainya. Saya takut kalau kemudian anak saya dididik dalam takut akan Tuhan, dididik dalam kebenaran, ntar dia menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, Pak. Ya. Apakah demikian? Ada juga tentu orang-orang tertentu yang mengatakan bahwa, waduh, ya saya tidak punya waktu, tidak punya kesempatan untuk mengajar anak tentang kebenaran. Mengapa? Karena seringkali saya pergi pagi, anak masih tidur, pulang malam, sehingga tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk bersama dengan mereka. Banyak alasan yang membuat orang tua, secara khusus ayah, untuk tidak mau mengajarkan kebenaran. Ada yang mungkin memang malas. Ada yang mungkin karena memang, waduh saya nggak tahu Pak tentang Alkitab, bagaimana saya mau mengajarkan Alkitab, mengajarkan kebenaran kepada anak-anak, sementara saya sendiri pun perlu belajar. Ada yang tahu tapi pura-pura tidak mau tahu, cuek terhadap anak. Ini menjadi satu PR besar bagi saya dan saudara untuk mengajarkan kebenaran kepada anak-anak dari sejak dini. Tanggung jawab itu ada pada kita, ada pada saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Barangkali juga ada yang berpikir, udahlah cukup aja diajar oleh guru-guru sekolah minggu. Cukup saja diajar guru agama di sekolah. Di rumah, biarkanlah mereka diajar yang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini tantangan terbesar bagi hidup saya dan saudara. Sebagai orang percaya, apalagi di tengah-tengah situasi dunia yang gaya hidup yang penuh dengan konsumer, kemudian gaya hidup yang juga dipenuhi dengan gaya hidup hedonis. Sehingga tidak sedikit orang-orang, termasuk orang Kristen, mengajarkan kepada anak bukan tentang bagaimana hidup beriman, bukan tentang bagaimana hidup bertuhan, bukan tentang bagaimana kebenaran berbicara pada mereka, tetapi tentang bagaimana mencari uang. Ya. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tanpa sadar kita telah membunuh karakter anak kita. Tanpa sadar kita telah menyesatkan mereka. Tanpa sadar kita sudah menghilangkan tanggung jawab kita
sebagai ayah, sebagai orang tua. Dan tanpa sadar kita meracuni anak kita dengan kecintaan akan hal-hal dunia. Bila tidak dipersiapkan dari sejak dini tentang bagaimana mengajarkan kebenaran kepada anak-anak. Oleh sebab itu di tengah-tengah situasi yang juga tentu pelik dialami oleh jemaat di Efesus, maka Paulus mengingatkan kepada orang-orang percaya di Efesus. Mari saya membawa kita untuk membuka satu bagian dari kebenaran firman Tuhan. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Menarik Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada salah satu kisah yang sangat menarik yang beberapa waktu lalu saya pernah baca. Kisah tersebut tentang seorang ayah yang memiliki 6 putra. Tentu kisah ini tidak di Indonesia, di negara Kanada. Ayahnya seorang militer yang hebat, yang tangguh. Tetapi apa yang dilakukan oleh seorang ayah tersebut, dia begitu keras dalam mendisiplin anaknya, begitu keras dalam mendidik anaknya, sampai kelima anaknya meninggalkan rumahnya. Lalu sang ayah berkata kepada salah seorang rekannya, mengambil foto dari dompetnya, lalu mengeluarkan foto tersebut memperlihatkan kepada temannya. Sambil menangis, dia mengatakan, kamu tahukah tentang siapa mereka ini? Mereka ini anak-anak yang hebat, anak-anak yang tampan, anak-anak yang ganteng, anak-anak yang cerdas. Tetapi saat ini saya tidak memiliki lagi kesempatan untuk bersama dengan mereka. Saya tidak tahu di mana mereka berada. Temannya bertanya, kenapa? Karena saya mendidik mereka terlalu memaksakan kehendak saya kepada mereka. Sehingga pada akhirnya mereka mengambil satu keputusan untuk meninggalkan rumah. Dengan situasi hati yang sedih, sang bapak tersebut kemudian mengambil foto yang kedua. Lalu foto tersebut diambilnya, foto salah seorang anak yang masih tinggal bersama dengan dia. Lalu menunjukkan kepada temannya, hanya satu-satunya anak saya inilah yang masih ada bersama dengan saya. Oleh sebab itu, kepadanya tidak akan pernah saya perlakukan lagi seperti yang pernah saya perlakukan kepada 4 dari saudaranya. Mereka 5 bersaudara. Itu menyadarkan kepada sang ayah tentang bagaimana mendidik, mengajar anak. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Memang tidak mudah untuk mengajarkan tentang kebenaran kepada anak. Terkadang kita berpikir cara kita adalah cara yang terbaik. Tetapi apakah itu yang Tuhan kehendaki? Di dalam kehidupan masyarakat pada zaman Paulus hidup secara khusus di daerah Efesus, maka Efesus adalah satu wilayah yang dikuasai oleh kepemerintahan Romawi. Apa yang dikatakan salah seorang teolog tentang bagaimana cara pendidikan anak-anak atau cara pendidikan yang dilakukan oleh orang-orang Romawi pada waktu itu, apalagi bicara tentang Efesus, mereka berlatar belakang non-Yahudi. Kebanyakan jemaat Tuhan atau orang-orang percaya di Efesus berlatar belakang orang-orang bukan Yahudi. Nah, ketika kepemerintahan Romawi menegakkan atau menegakkan aturan tentang bagaimana ayah mendidik anak, ya, seorang bernama Warren Wiersbe mengatakan demikian.
Pemerintahan radikal di dunia Romawi pada zaman Paulus, di mana ayah memiliki otoritas yang mutlak atas keluarga mereka. Ketika seorang bayi dilahirkan, di dalam satu keluarga, maka bayi itu ketika dia keluar atau ketika dia lahir, dia dibawa, diletakkan di hadapan sang ayah. Ketika ayah mengambilnya, maka artinya ayah tersebut menerima anak tersebut menjadi anaknya. Tetapi ketika sang ayah, waktu bayi yang lahir diletakkan di depannya, lalu ayah tidak berbuat apa-apa dan bahkan tidak mengambilnya, lebih lagi ketika ayahnya meninggalkannya, itu pertanda bahwa bayi tersebut tidak diterima oleh ayahnya. Bukan hanya itu, kepemerintahan atau kekuasaan seorang ayah pada zaman itu diperbolehkan untuk menyiksa, bahkan menjual, membunuh sang anak. Sadis bukan? Di dalam situasi dan kondisi budaya yang demikian, maka Paulus berbicara mengingatkan kepada orang percaya yang ada di Efesus. Hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah anakmu, tetapi didiklah mereka dalam hikmat Tuhan, dalam ajaran Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, amarah anak seringkali bangkit, seringkali muncul ketika ayah tidak memperlakukan disiplin dengan baik, bukan? Kita bisa dihina oleh anak ketika disiplin yang kita janjikan, ketika disiplin yang kita lakukan, dia salah begitu berat, kita disiplin ringan. Dia salah ringan, kita disiplin berat. Maka anak akan membaca kekonsistenan seorang ayah. Kebangkitan murka anak, kebangkitan amarah anak bisa disebabkan karena tindakan pilih kasih yang dilakukan oleh orang tua. Apakah iya orang tua pilih kasih? Adakah kasusnya? Ada. Kita bisa belajar dari apa yang Alkitab ceritakan tentang bagaimana seorang ayah yang mengasihi anaknya, memperlakukan anaknya sedemikian rupa dibanding dengan saudara-saudara yang lain. Sampai saudara-saudaranya yang lain memiliki rasa iri hati, memiliki rasa kebencian, ingin membinasakan anak yang dikasihi oleh ayahnya. Ingin membinasakan anak yang dicintai olehnya, ingin membinasakan saudaranya sendiri. Itulah yang dilakukan oleh Yakub terhadap Yusuf, bukan? Sehingga saudara-saudaranya tidak sungkan-sungkan untuk menjual Yusuf, memasukkan ke dalam sumur lalu menjual dia. Ini bukankah bagian dari satu kebencian, satu amarah dari saudara-saudara Yusuf atas perlakuan sang ayah yang mengistimewakan Yusuf dibanding dengan saudara-saudaranya yang lain. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebencian, kemurkaan anak, kemarahan anak bukan hanya karena itu. Anak juga bisa murka dan bisa marah ketika kita sebagai orang tua berlaku munafik terhadap mereka. Di luar rumah, barangkali kita hidup baik, damai, tentram. Tapi ketika di dalam rumah, kita menjadi ayah yang menyiksa mereka. Ayah yang sangat marah, ayah yang sangat kejam, ayah yang sangat bengis terhadap mereka. Dan kemarahan anak bisa disebabkan karena penghinaan yang dilakukan oleh ayah, ibu, saudara-saudaranya terhadap dia. Beberapa waktu lalu ketika saya mengikuti karena tahun-tahun sebelumnya saya biasa mengikuti kelas intensif di salah satu sekolah teologi. Waktu kami belajar kelompok, dibuat kelompok, seorang anak muda, seorang perempuan lalu menceritakan kepada kami. Saya begitu sakit hati dengan orang tua saya, dengan ayah, dengan ibu, dengan saudara. Kenapa? Karena mereka selalu memandang hina saya, memandang rendah saya, dan mengangkat lebih saudara saya. Itu membuat saya tertekan, itu membuat saya merasa sedih dan tidak diterima oleh keluarga. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini salah satu cara pendidikan yang tidak baik dan tidak benar di dalam kehidupan keluarga tentunya, bukan?
Dan bahkan kemarahan, kemurkaan anak. Anak bisa begitu marah sedemikian rupa terhadap ayahnya. Di dalam konteks kekinian tidak sedikit ketika kita mendengar bagaimana orang tua berani melakukan hal-hal penganiayaan terhadap fisik. Bukan saja bicara tentang pukul, memukul, tapi juga ada orang-orang tertentu yang melakukan pelecehan terhadap anak. Tidak sedikit. Dan bahkan bukan hanya orang tua kandung. Terkadang orang tua yang mengaku orang tua rohani pun bisa melakukan pelecehan terhadap sang anak. Bisa pelecehan seksual misalnya. Itu membuat anak sakit hati. Membuat anak murka dan marah terhadap ayah. Terhadap papa. Terhadap mentor. Terhadap orang-orang yang selama ini barangkali dipercayakan untuk membimbing mereka. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ini menjadi sesuatu hal yang serius di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, di dalam menyikapi hal kemarahan, maka Paulus mengingatkan kepada bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah anakmu. Jangan memprovokasi mereka untuk menjadi anak yang murka, yang marah terhadap engkau. Oleh sebab itu penting sekali memiliki satu penguasaan diri sebagai orang tua, sebagai ayah, di dalam mengendalikan emosi, di dalam mengendalikan kemarahan, karena kemarahan bukan saja di satu sisi memang baik untuk suatu emosi, tapi di sisi yang lain, kemarahan yang berlebihan bisa mengakibatkan dosa, bukan? Jikalau engkau marah, Alkitab berkata janganlah sampai matahari terbenam. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Itu hal yang negatif dari yang Paulus katakan di dalam bagian ini. Tetapi tidak ada hal yang positif yang Paulus ingin sampaikan kepada ayah yang adalah orang-orang percaya. Yang disampaikan oleh Paulus kepada ayah-ayah yang telah hidup dalam Kristus. Dan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai ayah Kristen, sebagai ayah yang telah percaya kepada Kristus, maka kita pun melakukan hal yang sama, seharusnya mengajarkan kebenaran kepada anak-anak kita. Di dalam terjemahan lain, maka bagian yang kedua dari hal yang positif, didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kata yang dipakai ada beberapa terjemahan. Ada yang menerjemahkan mengatakan, asuhlah anak-anakmu dalam hidup takut akan Tuhan. Asuhlah mereka. Ayah menjadi ayah yang pengasuh. Ayah menjadi ayah yang betul-betul menjaga mereka. Seringkali kesibukan kita membuat kita sedikit waktu untuk mengasuh anak. Apalagi pikir, ini bagian ibu, bagian mamanya untuk mengasuhnya. Karena saya laki-laki, karena saya ayah, karena saya mencari nafkah, pergi kerja, maka bagian mengasuh bukan bagian saya. Kata yang kedua yang dipakai untuk menunjukkan bagian ini bukan hanya mengasuh, tapi juga melatih anak. Jadi ayah memiliki satu peran yang penting di dalam melatih anak. Melatih anak dalam ajaran, melatih anak dalam hikmat, melatih anak dalam cinta kepada Tuhan. Kata yang lain dipakai untuk menunjukkan bagian ini adalah mendisiplin. Mengasuh, melatih, mendisiplin. Ayah seorang yang mendisiplin anak. Dan kata yang keempat dipakai untuk menunjukkan bagian ini adalah memberi makan. Berilah mereka makan. Di dalam kehidupan sehari-hari tentu tidak kesulitan bagi saya dan saudara barangkali untuk memberi anak makan secara roti, memberi makan nasi, memberi makan daging, yang memberi makan hal-hal yang menguatkan fisik, yang menguatkan tubuh anak. Tetapi ternyata Alkitab berbicara tentang tanggung jawab, tentang perintah bahwa Allah memberikan perintah itu kepada orang tua untuk hanya
Bukan hanya untuk memberi makan mereka secara materi, bukan hanya memberi makan mereka secara fisik, tetapi juga perlu memberi makan mereka secara rohani. Berilah mereka makan. Tentu bicara tentang makan rohani, bicara tentang kebenaran Tuhan. Waktu Yesus berbicara kepada Petrus ketika dia berkata, apakah engkau mengasihi aku? Maka ketika Petrus berkata, engkau tahu ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Apakah engkau mengasihi aku? Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Aku tahu engkau mengasihi. Tapi kata Yesus memberikan perintah dalam bagian itu. Di dalam terjemahan memang menggunakan peliharalah atau gembalakanlah domba-dombaku. Tetapi dalam terjemahan secara lain, berilah makan domba-dombaku. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Memberi makan anak tidak hanya sekedar memberi makan bagaimana mereka makan roti kenyang, tetapi juga perlu memberi mereka makan secara rohani. Alasan yang penting yang tentunya barangkali kita pertanyakan, mengapa kepada ayah dipercayakan untuk mengajarkan kebenaran? Yang pertama bahwa jelas perintah Allah kepada sang ayah. Ayah diberi mandat Allah. Ayah diberi otoritas oleh Allah. Tetapi ayah tidak semena-mena menggunakan otoritas tersebut tanpa dalam takut akan Tuhan. Memang Tuhan memberikan otoritas kepada ayah untuk mengajar, untuk memimpin, untuk menjadi imam dalam keluarga. Tetapi ingat, ayah tidak boleh menggantikan Allah di dalam peran tersebut. Dalam pengertian apa? Ayah tidak boleh menggantikan peran sebagai Allah. Seringkali kita memaksakan kehendak kita kepada anak, padahal Tuhan mendesain mereka menurut apa yang Tuhan mau. Kita mau bagaimana? Oh anak, kamu mau jadi apa? Oh Pak, saya mau jadi dokter. Ya udah kamu jadi pendeta aja ya. Padahal anak tidak punya panggilan. Nah kamu mau jadi apa? Pak, saya mau jadi pendeta. Udah kamu jangan jadi pendeta, kamu jadi pilot misalnya. Seringkali orang tua yang menggantikan peran Allah untuk mendesain anak dalam menentukan apa yang mereka harus jalani. Orang tua sebagai tutor, sebagai pembimbing, pelatih mereka. Ya. Oleh sebab itu saya juga sering bercanda dengan anak saya, Deo, kamu mau jadi apa? Ya. Saya mau jadi pelukis. Wah, jadi pelukis? Kamu jadi pendeta aja kayak papa. Enggak mau, Pak. Ya. Papa ganti ya cita-citamu. Kamu jadi tentara aja. Papa nih ganti-ganti cita-cita. Deo marah. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ayah memang diberikan otoritas, diperintahkan Allah untuk mengajarkan kebenaran. Tapi ayah bukan Allah. Allah tetap Allah. Ayah menjalankan perannya untuk membimbing melatih mereka. Ayah sebagai wakil Allah di dalam mengajarkan kebenaran. Dan tanggung jawab ayah untuk mengajarkan kebenaran kepada anak-anak. Oleh sebab itu mengajarkan kebenaran bukan satu beban yang menindih hidup. Bukan satu beban yang menyiksa. Bukan satu beban yang membuat kita tertekan. Bukan satu beban yang menyita waktu kita. Bukan satu beban yang harus menyita pikiran kita. Bukan satu beban yang menyita hidup kita, menyita kesenangan kita. Bukan. Tapi satu panggilan tanggung jawab yang mulia di hadapan Allah. Untuk mengajarkan kepada mereka kebenaran. Seringkali ketika orang tua asik dengan kehidupan nyamannya. Ketika anak ingin diajarkan satu kebenaran. Ya, barangkali kita mengabaikan hal itu. Sesuatu hal yang sepele tampaknya. Tetapi memiliki dampak yang besar bagi kehidupan anak.
orang tua memiliki tanggung jawab di hadapan Allah. Anak bukan hanya sekadar dititipkan, dianugerahkan, lalu dikasih makan, minum, disekolahkan. Tapi anak perlu diajarkan kebenaran untuk hidup takut akan Allah. Itulah yang Tuhan perintahkan kepada umat Israel. Ketika Tuhan berbicara melalui Musa dalam Ulangan pasal yang ke-6. Ajarkanlah anakmu ulang berulang. Bagaimana mereka mengasihi Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bicara tentang tujuan, mengajarkan kebenaran tentu sangat penting untuk kita perhatikan. Dan seringkali kita abaikan, kita tidak tahu. Ya, walaupun kita tahu tujuan, tapi kita tidak mau mengambil bagian dalam melakukan hal tersebut. Jelas ketika bicara tentang tujuan, maka yang pertama, mengapa dan apa tujuan mengajarkan kebenaran kepada anak-anak? Pertama, supaya anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan. Amsal berbicara dalam pasal yang ke-22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya ia pun tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tua ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Supaya mereka hidup takut akan Tuhan. Ini kunci penting untuk membekali kehidupan anak-anak kita. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara-saudara yang tentunya memiliki kemampuan untuk bisa menyekolahkan anak sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Tetapi jangan pernah lupa, jangan pernah abai untuk menanamkan kebenaran kepada mereka. Supaya mereka hidup takut akan Tuhan. Dunia di mana kita berada adalah dunia yang begitu hari semakin tidak menentu, semakin hari barangkali semakin jahat. Tetapi bagaimana hidup anak bisa menjadi hidup anak yang takut akan Tuhan kalau mereka tidak dibekali dengan kehidupan pengajaran yang dari rumah, yang dari orang tua. Yang kedua, tujuan ayah mengajarkan kebenaran kepada anak-anak adalah karena kebenaran adalah warisan hidup yang berharga bagi keluarga. Kebenaran adalah warisan yang berharga, warisan yang mahal, yang tidak bisa dinilai dengan uang, yang tidak bisa dinilai dengan properti, yang tidak bisa dinilai dengan dolar, yang tidak bisa dinilai dengan berapa jumlah kapling tanah. Kebenaran, warisan yang termahal, yang bisa kita wariskan kepada anak-anak. Tentu tidak salah kita memiliki deposito, membeli rumah, membuat tabungan buat anak. Tetapi jika itu adalah tujuan utama yang kemudian kita wariskan kepada anak, maka selama kita hidup barangkali mereka akan akur. Sebagai orang tua kita bisa melihat mereka. Tapi ketika orang tua sudah tidak ada, generasi pertama setelah orang tua barangkali bisa aman, tentram. Generasi ketiga, keempat, mereka bisa memperebutkan harta itu. Memperebutkan warisan. Tapi ketika mereka dititipkan warisan yang mahal yaitu kebenaran, maka kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka bekerja, kemanapun mereka melanjutkan pendidikan, mereka akan menjadi orang yang betul-betul hidup dan bertahan dalam menghadapi goncangan dunia sekalipun. Kebenaran menjadi senjata bagi anak dalam menjalankan kehidupan. Di tengah-tengah dunia di mana kita berada, kita seperti seorang yang sedang berperang. Seperti prajurit yang sedang bertarung di medan perang. Apakah yang menjadi senjata kita? Apakah yang menjadi senjata anak-anak yang kita persiapkan? Betul, kita perlu mengajarkan kepada mereka ilmu tentang matematika, ilmu tentang fisika, ilmu tentang ekonomi, ilmu tentang sejarah, ilmu tentang teknologi. Tetapi jangan lupa, senjata mereka untuk menaklukkan semuanya itu adalah kebenaran, iman,
Pergunakanlah perisai iman, perlengkapan senjata Allah untuk hidup di dalam dunia ini. Dan tentu ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kita tahu tujuannya. Tahu ya, arahnya. Tapi kita tidak tahu bagaimana caranya. Oleh sebab itu bagaimana cara di dalam mengajarkan kebenaran kepada anak-anak. Kita tidak bisa mengajarkan kebenaran kepada anak-anak, bicara konteks kebenaran, tanpa menjadi murid dari kebenaran itu sendiri. Tanpa menjadi murid Kristus, bagaimana orang bisa mengajarkan tentang Kristus? Karena itu, panggilan penting bagi seorang ayah, panggilan penting bagi seorang bapak, panggilan penting bagi seorang pria untuk hidup, menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Hidup dalam perjumpaan dengan Tuhan. Ya, seorang guru, dia bisa mengajar seni budaya kalau dia sudah pernah menjadi murid yang belajar tentang seni budaya. Seorang yang bisa mengajarkan kebenaran adalah seorang yang telah menjadi murid kebenaran. Sampai kapan kita menjadi murid kebenaran? Sampai mati. Tidak akan pernah tamat kita menjadi murid kebenaran. Tidak akan pernah ada ijazah orang kemudian kamu selesai jadi murid kebenaran. Sekolah teologi bisa selesai S1, sekolah teologi bisa selesai ngambil master S2, sekolah teologi bisa selesai ambil doktor, ambil S3. Tapi sebagai murid kebenaran, murid Kristus, dia tidak akan pernah selesai. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ayah di dalam mengajarkan kebenaran bukan hanya menjadi murid kebenaran, tetapi juga orang yang mau belajar kebenaran. Oleh sebab itu perlu sekali bagaimana hari-hari kita membekali diri dalam mengajarkan kebenaran. Menarik apa yang dikatakan oleh Martin Luther tentang bagaimana seorang ayah. Ayah itu bukan hanya sekedar seorang pemimpin dalam keluarga yang memenuhi kebutuhan, mencari nafkah, lalu menyediakan makanan, menyediakan biaya pendidikan. Ayah itu adalah seorang teolog dalam keluarga. Seorang teolog bagi anak-anak. Seorang pendeta bagi keluarga, pendeta bagi anak-anak. Seorang imam. Ayah itu seorang guru agama bagi anak-anak. Itulah panggilan kita. Ya. Oleh sebab itu sebagai orang percaya, maka ketika kita belajar tentang sejarah Israel, bagaimana Tuhan memerintahkan kepada umat Israel. Bagaimana anak-anak Israel memiliki fase tertentu umur 0 sampai 5 tahun, bagaimana mereka menjadi anak yang betul-betul dididik dalam kutakan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Lalu pada umur 25 sampai 12 tahun, lalu mereka menjadi anak Taurat ketika umur 12 tahun, lalu mereka sudah bisa dibawa ke bait Allah, sudah punya tanggung jawab juga. Ya. Untuk diuji bagaimana menjadi anak Taurat. Dan salah satunya ketika Yesus ada di bait Allah pada umur 12 tahun. Menurut tradisi, beberapa tulisan mengatakan bahwa umur 12 tahun untuk menjadi anak Taurat, maka ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, memberikan pertanyaan kepada anak-anak Taurat. Kalau mereka mampu menjawab, mereka layak menjadi anak Taurat. Tapi ketika Yesus di bait Allah, bukan imam yang menguji dia, tapi Yesus yang mempertanyakan, bertanya kepada ahli-ahli Taurat itu. Menunjukkan bahwa dia melampaui jauh di atas ahli-ahli Taurat. Ayah dalam mengajarkan kebenaran bukan hanya kemudian menjadi murid kebenaran, murid Kristus, belajar kebenaran, belajar meneliti, belajar membaca, belajar mengamati kitab suci, tapi juga belajar menghidupi. Oleh sebab itu, ayah perlu belajar bagaimana mengatakan kebenaran kepada anak-anak. Ya, mengajarkan melalui kata-kata. Belajar melalui atau mengajarkan kepada anak melalui kata-kata. Seringkali anak-anak bertanya kepada kita pertanyaan yang ya sedikit nyeleneh, bukan tentang hidup keberimanan, tentang Tuhan. Ya, anak saya, Pak, saya katakan,
nanti kalau papi meninggal, kamu jaga kakakmu sama mamamu ya. Kalau papi dipanggil Tuhan. Emang papi dipanggil Tuhan kapan? Saya enggak lihat papi, Tuhan datang panggil papi. Ya. Dunia anak, pikiran anak. Tapi bagaimana dalam hal demikian lalu kita menjelaskan. Ya. Melalui keteladanan hidup, mengajarkan kebenaran tidak hanya melalui kata-kata, tapi melalui keteladanan hidup. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan ayah, apa yang dilakukan oleh ibu, apa yang dilakukan oleh kita sebagai orang tua adalah memamerkan kepada anak tentang kasih Allah yang memelihara kita. Memamerkan kepada anak tentang apa dan bagaimana kita hidup sebagai orang percaya sehingga anak merekam. Oh, papa boleh begini ya, berarti sebagai orang percaya boleh begini. Oh, mama boleh begini. Jadi ketika kita mengajarkan kebenaran, kita menjadi pelaku daripada kebenaran itu. Menjadi teladan yang hidup bagi mereka. Bagaimana kita mengatakan kepada anak-anak, rajin baca Alkitab ya. Orang tua sendiri tidak pernah mau baca Alkitab. Malah anak lebih rajin baca Alkitab daripada orang tua. Barangkali seumur-umur baca Alkitab, nantilah tunggu. Mau Natal misalnya, atau setahun sekali kalau iya. Sementara anaknya rutin baca Alkitab. Ini tantangan terbesar. Gimana? Kita mau menjadi pengajar kebenaran bagi anak-anak. Keteladanan hidup yang nyata. Dan terus menerus menjaga, mengajarkan kebenaran itu. Ajarkanlah ulang berulang kepada anak-anakmu. Baik waktu dia tidur, waktu dia bangun, waktu dia makan, waktu di jalan, waktu dalam mobil sambil nyetir barangkali ya. Kita terus mengajarkan kepada anak-anak. Dan apa yang harus diperhatikan untuk mengajarkan kebenaran kepada anak-anak. Tentu yang pertama bahwa dalam mengajarkan kebenaran menuntut waktu. Mau tak mau, kita mesti menginvestasi waktu buat anak. Menginvestasi waktu buat keluarga. Walaupun mungkin tidak bisa setiap malam, tidak bisa setiap pagi, tidak bisa setiap malam. Paling tidak ada jadwal, ada ya, yang perlu disiapkan waktu untuk mengajar anak. Ajarkan investasi waktu kita. Perlu kepekaan dan kesediaan melihat kekurangan, melihat kelebihan anak, melihat pertumbuhan mereka, melihat kemajuan mereka. Di rumah kami berempat, kalau ibadah malam biasanya bergantian. Kadang karena yang paling kecil belum bisa membaca, paling nanti kakaknya bagian baca, gantian siapa lagi. Yang Deo kadang kita jadwalin kamu WL ya, pimpin. Melatih. Kita bukan ayah yang sempurna. Tapi kita ingin bagaimana melatih anak. Dalam keterbatasan yang kita miliki, kita memohon tuntunan Tuhan. Untuk membimbing anak-anak kita. Dalam hidup takut akan Tuhan. Dan tentu di dalam mengajarkan kebenaran kepada anak-anak. Tentu harus dilandaskan pada kasih. Kecintaan kita kepada mereka. Mendahulukan kasih. Ketimbang konfrontasi. Kasih dikedepankan. Berlandaskan kasih. Oleh sebab itu apakah kita mengasihi keluarga kita? Apakah kita mengasihi anak kita? Apakah kita mengasihi istri kita? Maka jikalau kita mengasihi mereka. Ajarkan kebenaran kepada mereka. Disitulah kita betul-betul menjadikan keluarga sebagai tempat di mana Allah bertahta dalam hidup keluarga. Menjadikan diri sebagai ayah yang betul-betul hidup dalam cinta kasih pada Tuhan. Jangan salahkan anak ketika anak tidak hidup dalam takut akan Tuhan karena kita tidak pernah menginvestasi waktu untuk mereka. Kita tidak pernah mengajar mereka. Kita tidak pernah membicarakan kepada mereka dan kita tidak pernah memberikan teladan yang nyata bagi mereka. Ya. Mungkin kita akan berkata, waduh anak saya begini, salah siapa? Ya. Salahkan diri sebagai orang tua. Salahkan diri sebagai ayah. Salahkan diri sebagai pemimpin di dalam keluarga. Oleh sebab itu tanggung jawab kita sebagai ayah, sebagai orang tua begitu besar. Tapi jangan khawatir.
Ya. Kita punya kekuatan yang memampukan kita. Roh Kudus menolong kita. Allah memampukan kita untuk menjadi pengajar-pengajar kebenaran. Dan Kristus di dalam mengajarkan kebenaran kepada kita telah datang ke dalam dunia. Betul-betul menjadi peraga. Betul-betul menjadi contoh. Dalam mengatakan, dalam bertindak, dalam hidup. Sehari-hari dialah peraga pengajaran yang sejati.